Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu, dan disunatkan lil mutanaffili, terhadap salat sunnah, lailan au naharon, baik salat sunnah malam maupun salat sunnah siang, ayyusallima min kulli rakaataini, agar bersalam pada tiap-tiap 2 rakaat, yaitu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lil khabari al muttafaqi alaihi, berdasarkan hadis muttafaq alaih, salatul laili masna masna, salat malam itu kata Rasulullah 2 rakaat 2 rakaat. Wa fi riwayatin sahihatin, dan dalam riwayat yang sahih, wan nahari, dan juga salat siang hari. Jadi salat sunnah sebaiknya dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Baik itu salat sunnah malam maupun salat sunnah siang. Salat sunnah malam seperti tahajud, salat rawatib, salat witir, ya, 2-2 1. Tapi seandainya dikerjakan 1 salam boleh, tapi afdolnya adalah 2-2. Kemudian termasuk salat sunnah siang, contoh salat duha atau rawatib di salat siang. Qala fil majmu'i, berkata Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu', italatul qiyami afdalu min taksirir rakaati. Kata Imam Nawawi, memanjangkan berdiri lebih utama ketimbang membanyakkan rakaat. Paham nih maksudnya? Salat 2 rakaat tapi lama, ya. Baca surahnya misalnya Sabihis sama Watini, ya, 2 rakaat. Salat 4 rakaat cepat karena bacanya Inna A'tayna sama Kulhu. Itu kata Imam Nawawi masih lebih bagus yang 2 rakaat tapi baca surahnya yang panjang. Itu italatul qiyam. Nah, bagus lagi sudah 4 rakaat tapi lebih panjang, ya. Waqala, dan berkata pula Imam Nawawi, fihi, padanya, aidon juga, afdhalun nafli aidu akbaru fa asgharu, seutama-utama salat sunnah kata Imam Nawawi adalah salat akbar, yaitu salat Idul Adha. Fa asgharu, kemudian salat asghar, yaitu Idul Fitri. Fa kusufun, kemudian gerhana matahari. Wa fa khusufun, kemudian gerhana bulan. Fastisqaun, kemudian salat istisqa. Fa witrun, kemudian witir. Faraqa'ata fajrin, kemudian 2 rakaat sunnah fajar. Fabaqiyatur rawatibi, dan semua salat rawatib itu sama kedudukannya. Fajami'uha fi martabatin wahidatin, maka semua itu ada dalam tingkatan yang satu tingkatan. Fatarawihu, kemudian salat sunat tarawih. Fadduha, kemudian salat duha. Faraqa'atat tawafi, kemudian 2 rakaat sunnah tawaf. Wat tahiyyati, dan tahiyatul masjid. Wal ihrami, dan salat sunnah untuk ihram. Wa fal wudu'i, kemudian salat sunnah wudu. Ini tingkatan salat sunnah. Qauluhu italatul qiyam fi kulli sholawat, memanjangkan berdiri itu pada semua sholat, ya. Termasuk sholat fardu. Sholat fardu itu upayakan mengukur
suratnya masing-masing. Kalau sholat fardu waktu-waktu rame, ya, saatnya orang kerja, maka pilih surat-surat yang sedang. Ya. Misalnya zuhur, asar, ya, karena jam-jam orang kerja, maka baiknya cari yang sedang. Yang sedang ya kuliah sama kulhu ya. Jangan sholat duhur lama, ya. Apalagi orang-orang kantoran ingin ikut jamaah, ya, sudah maksain diri untuk ikut jamaah, imamnya nggak bijak, sholatnya lama, sehingga orang ikut sholat tapi gerutu, ya, gerendeng, karena kelamaan waktunya. Sama kayak khutbah Jumat tuh, ya, khutbah Jumat tuh lihat, ya, kalau masjid kantoran ya biasanya sudah ditulis di mimbarnya, ya, maksimal 20 menit. Ya. Kata khotib sih panjang pendek mah sama aja, amplopnya udah dipelet. Iya. Kayak naik mikrolet, jauh deket sama. Nah itu pekerjaan kita dalam sholat sunnah. Kemudian misalnya orang itu melaksanakan sholat sunnah dipanjangkan, 2 rakaat lebih bagus ketimbang 4 rakaat. Wa huwa afdalu, itu lebih baik. Falau shalla syakhsun ashran wa atala qiyamaha wa shalla akharu 20 fi dzalika zaman kanatil ashru afdalu. Orang sholat 10 rakaat tapi dilamain itu berdirinya karena bacanya surah panjang. 10 rakaat menghatamkan 1 surah, ya. Misalnya karena hafal Al-Baqarah, 10 rakaat Al-Baqarah selesaikan. Itu lebih baik daripada sholat 20 rakaat tapi cepat. Nah mungkin ini salah satu yang dijadikan pedoman kenapa sholat taraweh 8 rakaat aja, nggak usah 20 rakaat. Mungkin ini salah satu pedomannya. Syukur-syukur 20 rakaat panjang tapi nggak ada jamaahnya. Di satu masjid di daerah saya itu masih ada sholat taraweh menghatamkan 1 juz. Mulainya sholat bukan ba'da isya, ya, di atas jam 12. Karena itu pesantren tahfidzul Quran, ya. Jadi imamnya ya santri-santri yang sedang pada hafalan Al-Quran. Apa ini? Kendor. Sininya kudu dipegangin kali ya. Iya, jadi begitu. Tapi kalau sholat itu banyak rakaatnya lebih lama, tentu akan lebih afdal. Kemudian wa qauluhu faraqata fajrin, ya. Ucapannya 2 rakaat fajar, ya. Summa yatlul witra fiha raqatai subhi ay sunnatahu lamma sahha min syiddati masabiratihi, ya. Tentang sholat sunnah 2 rakaat fajar, sekalipun tadi digolongkan pada baqiyatur rawatib, tapi ada keistimewaan sendiri, ya. Sebagaimana sabda daripada Rasulullah SAW,
alaihima aksaru min ghairihima. 2 rakaat sunnah fajar itu lebih banyak pahalanya daripada 2 rakaat yang lain. Innahuma khairun minad dunya wa ma fiha. Karena pada kedua rakaat fajar pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi ada penekanan khusus ya, untuk sholat sunnah rawatib, khususnya sholat rakaatal fajar, sholat 2 rakaat sunnah fajar. Faidatun, faidah. Amma sholatu, adapun sholat sunnah al-ma'rufatu yang dikenal, Lailatar Roghaibi, yaitu sholat sunnah malam Roghaib. Malam Roghaib itu sholat di antara maghrib sampai dengan isya. Di antara maghrib dan isya sholatnya 12 rakaat, disebutnya sholat sunnah Roghaib karena sholat sunnah menebus dosa. Dikerjakannya malam Jumat pertama bulan Rajab. Udah lewat ya. Ini orang menyebut sholat sunnah Roghaib. Wa nisfa Sya'ban, dan sholat nisfu Sya'ban. Nah ini nanti kita mau sholat nisfu Sya'ban nih, boleh apa enggak? Wa yauma Asyura, dan sholat hari Asyura. Fa bid'atun qabihatun, maka itu semua adalah bid'ah yang tercela. Ya. Sholat sunnah Roghaib, sholat sunnah nisfu Sya'ban, sholat sunnah Asyura itu masuk pada bid'atun qabihatun, bid'ah yang tercela. Wa ahaditsuha maudhu'atun, dan hadisnya itu maudhu'. Ya. Maudhu' palsu ya. Ya, bikinan ya, maudhu' kan. Ya, ada hadis maudhu', ada hadis dhaif. Ya. Kalau dhaif doang lemah. Kalau maudhu' palsu, bikinan orang-orang tertentu yang tidak sampai kepada Nabi. Qala al-muallif fi irsyadil ibad. Berkata muallif dalam kitab Irsyadul Ibad, berarti udah kita bahas ini ya. Ya, di kitab Irsyadul Ibad tentang salat sunnah. Wa minal bid'ah al-madmumati allati ya'samu fa'iluha, dan termasuk bid'ah yang tercela yang menjadi dosa bagi yang mengerjakannya. Wa yajibu ala wullatil amri man'u fa'iliha, dan wajib bagi waliul amri, ya, pemimpin setempat, untuk melarang orang mengerjakannya. Sholatur Roghaibi isnata asyarata rak'atan bainal isya'aini lailata awwali jum'atin min Rajab, yaitu sholat sunnah Roghaib yang dikerjakan sebanyak 12 rakaat antara maghrib dan isya, yaitu malam Jumat pertama di bulan Rajab. Wa sholatu lailati nisfi Sya'ban mi'ata rak'atin, sholat sunnah nisfu Sya'ban sebanyak 100 rakaat. Udah pernah belum nih? Ya. Kalau belum ya bersyukur, karena ini bid'ah ya. Wa sholatu akhiri jumu'atin min Ramadan, dan sholat sunnah di akhir hari Jumat akhir di bulan Ramadan bisa ba'ata asyara rak'atan, dengan jumlah 17 rakaat ya. Ya. Sholat sunnah 17 rakaat di Jumat terakhir bulan Ramadan. Biniyati qada'is shalawatil khamsi, dengan niat mengqadha salat 5 waktu allati lam yaqdiha, yang dia tidak mengerjakannya pada waktu mudanya. Nambal salat-salat yang ditinggal. Wa salatu yauma asyura arba' raka'atin, sebanyak 4 rakaat, au aksara atau lebih banyak.
Wa sholatul usbu'i, dan sholat mingguan, seminggu sekali sholat sunnah, nggak tahu sholat apa itu ya. Amma hadisuha fa maudhu'atun batilatun, maka hadisnya maudhu' dan itu batal. Wala taghtarru biman dzakaraha, dan jangan tertipu, janganlah kalian tertipu kepada orang yang menjelaskan tentang itu ya. Jadi pertama sholat sunnah raghaib ya. Sholat sunnah raghaib, sholat sunnah malam Jumat pertama di bulan Rajab sebanyak 12 rakaat antara maghrib dengan isya. Itu bid'ah, bid'ahnya qabihah. Kemudian sholat nisfu Sya'ban. Nah itu kalau nisfu Sya'ban pada sholat apa? Ada keterangan dari Imam Ghazali, tapi biasanya orang kita sholat nisfu Sya'ban itu bukan sholat malam nisfu Sya'ban, tapi sholat sunnah yang dikerjakan di malam nisfu Sya'ban. Sholat sunnahnya ada namanya, boleh sholat sunnah tasbih atau sholat sunnah mutlak biasa, boleh. Tapi kalau usolli sunatan nisfi Sya'ban itu bid'ah, nggak boleh ya. Tapi kalau usolli sunnatat tasbih fi lailatin nisfi Sya'ban boleh. Saya niat sholat sunnah tasbih di malam nisfu Sya'ban boleh, karena sholat sunnah tasbih itu kan pilihan ya. Boleh setiap hari, kalau nggak mampu seminggu sekali, kalau nggak mampu sebulan sekali, kalau nggak mampu setahun sekali, kalau nggak mampu lagi paling tidak seumur hidup sekali. Itu sholat yang ditawarkan dengan harga murah ya. Wa mimman dzakaraha Al-Ghazali fil Ihya, sebagian orang yang menjelaskan tentang sholat sunnah ini yaitu Imam Ghazali dalam kitab Al-Ihya. Wa nussa, dan digariskan ibaratuhu ya, ibaratnya dalam Al-Ihya. Amma sholatu Rajabah, adapun sholat sunnah Rajab, faqad ruwiya bi isnadin, maka sungguh telah diriwayatkan dengan sanad an Rasulillahi, dari Rasulullah SAW, annahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, ma min ahadin, tiadalah bagi seseorang, yasumu awwala khamisin min Rajab, dia puasa Kamis pertama di bulan Rajab, summa yusalli, kemudian dia salat fima bainal isya'i wal atamati, pada waktu antara maghrib dan isya, isnatai asyara rakaatan, sebanyak 12 rakaat, yafsilu baina kulli rakaataini, dipisahkan pada tiap 2 rakaat bitaslimatin, dengan 1 salam, berarti 6 kali. Yaqra'u fi kulli rakaatin, membaca pada setiap 1 rakaat, bi Fatihatil Kitab marratan, dengan membaca Fatihah sekali. Wa inna anzalnahu fi lailatul qadri salasa marrat, dan baca surat Al-Qadar 3 kali. Wa qul huwallahu ahad isnatai asyara, membaca kulhu sebanyak 12 kali. Fa idza faragha min salatihi, apabila orang itu telah selesai dari salatnya, shalla alayya sab'ina marratan, kemudian bersolawat kepadaku sebanyak 7 kali. Wa yaqulu, dan orang itu berkata, Allahumma salli ala nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ya, mengucapkan salawat dengan salawat Allahumma salli ala nabiyil ummiyyi wa ala alihi, summa yasjudu, kemudian dia sujud, wa yaqulu fi sujudihi, dan berkata dalam sujudnya, mengucapkan dalam sujudnya, sab'ina marratan, 70 kali, subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh, summa yarfa'u ra'sahu, kemudian dia angkat kepalanya, artinya duduk di antara 2 sujud, wa yaqulu sab'ina marratan, dan dia mengucapkan lagi subuhun quddusun sebanyak 70 kali. Wa yaqulu, dan mengucapkan pada duduk di antara 2 sujudnya, sab'ina marratan, 70 kali, rabbighfirli warham,
wa tajawaz amma ta'lam fa innaka antal aliyyul a'zam. Summa yasjudu sajadatan ukhra, kemudian dia sujud lagi pada sujud yang kedua. Wa yaqulu fiha, dan mengucapkan pada sujud yang kedua mislama qala fis sajdatil ula, sebagaimana yang diucapkan pada sujud yang pertama. Summa yas'alu hajatahu, kemudian dia meminta hajatnya kepada Allah fi sujudihi, dalam sujudnya. Fa innaha tuqda, maka sesungguhnya hajat-hajatnya akan dipenuhi oleh Allah. Ini menurut Imam Ghazali. Salatnya 2 rakaat. Baca surahnya rakaat pertama Lailatul Qadar 3 kali, rakaat kedua Kulhu 12 kali. Udah pernah ada yang ngerjain belum nih begini? Belum ya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusalli ahadun hadhihi salata, tiada salat seseorang akan salat ini illa kecuali ghufira lahu jami'u dzunubihi, kecuali diampuni baginya seluruh dosa-dosanya. Walau kanat misla zabatil bahri, sekalipun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Wa adadar ramli, sekalipun sebanyak pasir yang ada di bumi. Wa wazanal jibali, ya, wa ada di ramli wa waznil jibali, dan seberat timbangan gunung. Wa waraqil asjari, dan sebanyak daun-daun dari pepohonan. Wa yashfa'u yaumal qiyamati fi sab'i mi'atin min ahli baitihi, dan diberikan syafaat besok di hari kiamat pada hitungan 700 golongan dari keluarga Nabi. Mimman qad istaujaba annar, bagi orang-orang yang dia telah berhak masuk ke dalam neraka. Nah, ini keterangan hadisnya. Jadi artinya dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan, dalam syarahnya ya, juga dijelaskan supaya kita tidak jatuh pada perbuatan bid'ah yang tersesat. Fahadhihi salatun mustahabbatun, maka ini salat yang disunatkan. Wa innama auratnaha fi hadhil qism, dan sesungguhnya kami menjelaskan pada bagian ini li'annaha takarrara bi taqarruris sinina, karena sesungguhnya amalan seperti ini berulang-ulang tiap tahun dilakukan. Wa in kana la tablughu ratbataha, wa in kana la tablughu ratbatuha ratbata salatil tarawih, sekalipun tingkatannya tidak menandingi tingkatan salat tarawih wa salatil aidaini, dan juga salat Idul Fitri maupun Idul Adha. Walakin ra'aitu ahlal qudus, tetapi aku melihat orang-orang suci bi ajma'ihim, ya, pada kumpulan mereka, yuwadhibuna 'alaiha, ya, selalu mengerjakan hal-hal yang seperti ini. Wala yasmahuna bitarkiha, dan tidak pernah sekalipun meninggalkannya. Fa ahbabtu iradaha, maka aku senang mengulang-ulang pada pekerjaan seperti ini. Wa amma salatu Sya'ban fahiya yusalli fi lailatul khamis asyara minhu mi'ata rak'atin. Adapun salat Sya'ban, yaitu salat di malam ke-15 sebanyak 100 rakaat, ya. Kullu rak'ataini bitaslimatin, tiap satu rakaat 2 kali salam. Yaqra'u fi kulli rak'ihi ba'dal fatihati kul wallahu ahad 11 marratan. Dibaca pada setiap rakaatnya sudah Fatihah kulhu sebanyak 11 kali. Wa insya'a shalla 10 raka'atin, kalau dia orang menghendaki maka salatlah sebanyak 10 rakaat. Yaqra'u fi kulli raka'atin ba'dal fatihati kul wallahu ahad 100 marrah, baca
setiap satu rakaat sesudah Fatihah kulhu sebanyak 100 kali. Fahadihi aidan marwiyatun fi jumlatis sholawati. Kana salafu, adalah orang-orang dulu, yusalluna hadhis sholati, pada melaksanakan sholat ini, wa yusammunaha sholatal khair, mereka menamainya sholat yang baik. Wa yajtami'una fiha, dan mereka berkumpul ya, pada sesudah sholat ini. Wa rubbama shalluha jama'atun, kadang-kadang sholatnya berjamaah ya. Nah, ini yang begini-begini mah ya bukan kelas kita untuk mengerjakannya. Ruwiya anil Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala annahu qala, diriwayatkan dari Imam Hasan al-Basri bahwasanya beliau berkata, haddatsani salasuna min ashabin nabi, telah menceritakan kepada kami 30 orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna man shalla hadhihi salati fi hadhihi lailati, bahwasanya orang yang salat ya seperti ini pada malam ini, pada malam tengah bulan Sa'ban itu, nadharahullahu ta'ala ilaihi sab'ina nadratan, Allah ta'ala memandang kepadanya 70 kali pandangan. Wa qadalahu bikul nadratin sab'ina hajatan, dan Allah memenuhi hajat orang itu pada setiap satu kali pandangan 70 hajatnya. Adnaha al-maghfirah, paling sedikit adalah mendapati ampunan Allah. Wa qawluhu fabid'atun qabihatun, adapun ucapannya dalam kitab ini bid'ah qabihah, fil adhkar ma nassahu dzakarus Syekh Imam Muhammad bin Abdus Salam, diterangkan dalam kitab Al-Adhkarun Nawawi oleh Syekh Imam Abu Muhammad bin Abdus Salam rahimahullahu fi kitabihi Al-Qawaid, dalam kitabnya namanya Al-Qawaid. Syekh Abdul Salam menyebutkan annal bid'ah ala khamsati aqsamin, bahwasanya bid'ah itu ada 5 macam. Pertama, bid'atun wajibatun. Yang kedua, bid'atun muharramatun. Yang ketiga, bid'atun makruhatun. Keempat, bid'atun mustahabbatun. Kelima, bid'atun mubahatun. Bid'ah itu ada bid'ah wajib, bid'ah haram, bid'ah makruh, bid'ah sunnah, bid'ah mubah. Bagaimana ini ya? Padahal orang lain menyebut kullu bid'atin dolalah, tiap-tiap yang bid'ah itu tersesat ya. Nah dirinci oleh Imam Abu Muhammad bin Abdus Salam, wa min amsilatil bid'ahil mubahah, contoh bid'ah mubah, al-musafahatu aqibas subhi wal asri, salam-salaman sesudah selesai sholat subuh atau sholat asar atau sholat-sholat yang lain ya. Biasanya orang begitu sholat, begitu salam kanan salam kiri pada salaman. Nah itu bid'ah mubah, artinya dikerjakan boleh, nggak dikerjakan ya boleh ya, nggak ada larangan. Kemudian wa qawluhu wajibatun, bid'ah yang wajib, min amsilatiha, contohnya adalah tadwinul Qur'an wasyara'i idza khifa 'alaiha ad-dhiya', yaitu membukukan Al-Qur'an dan menulis hukum-hukum syariat apabila takut padanya ad-dhiya', ya tersia-sia. Fa inna tabligha liman ba'daha minal quruni wajibun ijma'an, karena at-tabligha menyampaikan kepada orang yang liman ba'dana, pada orang sesudah kita, minal quruni pada generasi berikutnya, wajibun ijma'an. Jadi menyampaikan, mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan ilmu syariat kepada orang sesudah kita hukumnya wajib. Nah kalau nggak ada tulisan Qur'annya yang tersusun dengan rapi, nggak ada tulisan kitabnya, bagaimana cara kita ngajarin orang lain? Nah, maka itu namanya bid'atun wajibah. Membukukan Al-Quran itu hukumnya bid'ah wajib.
Belakangan rame ini karena katanya seorang profesor yang ngajar di Australia apa di Amerika itu mengatakan bahwa Al-Quran itu mengalami proses pergeseran dari aslinya. Sebenarnya benar apa yang disampaikan itu benar, bahwa dulu Quran itu kan cuma tulisan doang, titik-titiknya aja nggak ada ya. Terus ditambahin titik-titiknya, ba titik 1 di bawah, ta titik 2 di atas, sa titik 3 di atas, nun titik 1 di atas gitu kan, jim ha ho, itu supaya dibedakan. Terus berkembang lagi dari nggak ada barisnya dikasih syakal baris ya. Terus dikasih tanda-tanda wakaf ya. Tanda-tanda mana wakaf lazim, mana wakaf apa itu wakaf al-waqfu aula atau al-waslu aula gitu, atau wakaf mujawwas dan yang lain. Nah, itu katanya Quran itu sudah tidak asli lagi. Bagaimana menurut kita? Itu bukan tidak asli lagi, artinya ada penyempurnaan dalam penulisan supaya mudah untuk kita membacanya. Qurannya mah tetap ya, tidak berubah ya. Apalagi kata orang-orang Syiah bahwa Quran itu perlu diamandemen, ada ayat-ayat yang sudah nggak sesuai pada zamannya, bahkan ada surat yang hilang yang sengaja disembunyikan dan sebagainya. Nah, itu mah akalan orang-orang orientalis saja itu. Supaya kita tidak lagi percaya terhadap Al-Quran. Bahkan sekarang ngomong lagi, agama itu ya, ini di kelompok lain, agama itu nanti ditinggalkan manusia. Islam karena agama yang belakangan masih banyak pengikutnya. Buktinya agama-agama yang dulu sudah banyak ditinggalkan sama orang. Nah, itu namanya cara berpikir ya, orang-orang liberal ya. Orang-orang yang cara berpikirnya bebas ya. Justru Islam itu menjawab persoalan-persoalan yang tidak selesai pada hukum-hukum yang sebelumnya. Maka Islam itu menjadi agama yang menyempurnakan dari agama-agama yang sebelumnya. Karena agama itu satu, agama tauhid. Adapun syariatnya beda-beda, tapi masalah akidah sama, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang zaman sekarang udah mulai pada macam-macam modelnya. Ya. Qala syekhuna, berkata guru kita. Oh, tadi belum selesai ya masalah bid'ah ya. Kemudian ada bid'ah wajib ya. Lalu ada lagi bid'ah muharramah, bid'ah haram ya, min amsilatiha al-muhaddasat minal madhalim ya, yaitu ucapan-ucapan dari orang-orang yang senang berbuat dolim. Nah, itu ucapan-ucapan yang bid'ah haram. Wa qauluhu bid'atun makruhatun min amsilatiha, contohnya zukhrufatul masajid wa takhsisu lailatul jum'ah biqiyamin. Bid'ah yang makruh contohnya menghias masjid. Nah, itu makruh katanya. Ya, karena masjid itu pokoknya yang penting ya bagus, nggak perlu ditempel-tempelin hiasan-hiasan macam-macam. Kemudian mengkhususkan ibadah, ngambil malam-malam tertentu, seperti sholat tahajud aja nunggu malam Jumat. Wa qauluhu mustahabbatun, dan termasuk bid'ah mustahab, bid'ah yang sunnah. Min amsilatiha fi'lu sholati tarawih bil jamaat. Contohnya sholat tarawih berjamaah, itu namanya bid'atun mustahabbah. Wa bina'ur ratbi wal madarisi, membangun pesantren rabithah atau madaris ya, madaris madrasah. Wa kullu ihsanin lam yu'had fil asri ma laisa minhu fil asril awal, membangun ma'had ya, membangun sekolah-sekolah,
majelis-majelis yang belum pernah dibangun pada zaman-zaman awal Islam. Wa mubahatun min amsilatiha, yang mubah contohnya tadi yang di atas ya. Selesai sholat salam-salaman. Wa qala Ibnu Hajar fi Fathil Mubin, berkata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Mubin fi syarhi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalam mensyarahkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Siapa yang berbicara tentang urusan kami, yaitu urusan agama ya, urusan agama ini, ma laisa minhu, yang tidak ada ketentuannya, fa huwa raddun, maka itu ditolak. Ma nassahu qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ma ahdasa wa khalafa kitaban au sunnatan au ijma'an au asaron fa huwal bid'atud dhalalah. Kata Imam Syafi'i, orang yang berbicara atau melakukan sesuatu yang menyalahi Al-Quran, menyalahi As-Sunnah, menyalahi ijma' sahabat, menyalahi pendapat-pendapat ulama-ulama salaf, maka disebutnya adalah bid'atun dhallatun. Wa ma ahdasa minal khairi, dan hal-hal yang baru yang dilakukan berupa kebaikan, walam yukhalif syai'an min dzalika, dan tidak menyelisihi pada Quran, hadis dan ijma' para sahabat, min dzalika fahuwal bid'atul mahmudatu, maka itu namanya bid'ah mahmudah, bid'ah yang baik. Nah, jadi Imam Syafi'i menyebutkan ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Berarti tidak semua bid'ah adalah buruk. Wa qala syekhuna, berkata guru kita, kabni syubhata wa ghairuhu wa ghairihi, seperti hadis yang dipalsukan oleh Ibnu Syubhah dan yang lain. Wa aqbahu minha, dan ada yang lebih buruk daripadanya. Ma'tida fi ba'dil bilad, apa-apa yang dibiasakan di sebagian negeri, min salatil khamis fil jum'atil akhir min Ramadan, seperti salat 5 rakaat pada Jumat terakhir di bulan Ramadan, aqiba salatiha za'imina ya. Lalu orang menyangka annaha tukaffiru shalawatil 'ami, bahwa itu bisa menghapus salat-salat yang dulu pernah ditinggalkan, awil umuril matrukati, atau sepanjang umur dia ninggalkan salat, maka cukup dibayar dengan sholat 5 rakaat di Jumat terakhir ya, bulan Ramadan, maka dzalika haramun. Hal seperti itu haram karena nggak ada landasan dasar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qila wa minal bid'ah shaumu Rajab. Nah, ada yang mengatakan puasa bulan Rajab ini bid'ah juga, kan ini menjadi kontroversi kan. Walaisa kadzalik, padahal tidak seperti itu. Bal huwa sunnatun fadilatun. Salat sunnah yang dikerjakan di bulan Rajab itu salat sunnah yang utama. Ya. Kama bayyantuhu fil fatawa, sebagaimana yang aku jelaskan dalam kitab Al-Fatawa, wa basatul kalamu alaihi, dan aku telah menjelaskan kalam yang panjang padanya. Nah, jadi ini hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah yang kadang-kadang sering dikerjakan oleh kita. Walhasil annal bid'al hasanata muttafaq alaihi nadduha. Maka kesimpulannya, bid'ah yang baik itu sepakat para ulama itu sunnah. Wahia, dia adalah ma wafaqa syai'an mimma marra, apa-apa yang sesuai dengan tuntunan. Wa lam yalzam min fi'liha mahdhurun syar'iyyun, dan tidak ada larangan secara hukum syariat, maka itu namanya bid'ah hasanah. Wa minha ma huwa fardu kifayatin,
Dan di dalamnya, dalam bid'ah hasanah itu ada yang masuk pada kategori fardu kifayah. Katasnifil ulum, ya, seperti mengarang kitab, ya, mengarang kitab atau membukukan kitab, itu termasuk daripada bid'ah hasanah. Terus kemudian kama ibtada'a fi zamanina ma yaf'alu fi kulli amin fil yaumil muwaffiq li yaumi maulidihin nabi, sebagaimana juga yang dilakukan di zaman kita, yaitu orang ya melakukan peringatan maulid di saat bulan-bulan kelahiran nabi. Yang seperti itu bagaimana? Minas sadaqatil wal ma'rufi, itu semua termasuk sedekah. Ya. Kemudian termasuk perbuatan yang ma'ruf. Wa idharuz zinati was sururi, dan menampakkan kebahagiaan dan kesenangan akan bulan kelahiran Nabi. Fa inna dzalika ma'a ma fihi minal ihsan, karena di dalamnya mengandung banyak kebaikan, termasuk al-ihsan ilal faqr, memberikan santunan kepada orang-orang melarat, ya. Kemudian yush'iru bi mahabbatin nabi, di situ mengandung makna cinta kepada nabi, wa ta'zimihi wa jalalatihi fi qalbi fa'ilin dzalika, termasuk mengagungkan nabi, memuliakan nabi pada hati setiap orang yang merayakan maulid nabi. Wa syakarallaha ta'ala ala ma manna bihi, dan bersyukur kepada Allah atas apa yang telah dikaruniakan olehnya, min ijadi rasulihi alladzi arsalahu rahmatan lil alamin, yaitu dengan diangkatnya Rasul Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, udah paham ya? Nggak perlu dijelasin ya. Ya, baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas kita pelajari menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekedar tambahan supaya kita nggak bingung, malam nisfu Sya'ban biasa pada baca surah Yasin 3 kali, kemudian doa kepada Allah, minta supaya diberikan ya ketentuan-ketentuan tertentu. Boleh apa enggak? Boleh. Karena apa? Berdoa dengan bersandar pada kebaikan itu boleh. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua, kalaupun mau sholat di malam nisfu Sya'ban, maka sholatlah dengan sholat-sholat yang pekerjaan sholatnya itu dibolehkan, seperti misalnya sholatnya sholat tasbih, maka silahkan seperti itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.